Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali diusulkan memperoleh gelar pahlawan yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak Harto diusulkan bersama sejumlah nama tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pencalonan kembali Pak Harto sebagai pahlawan tentu menimbulkan pro dan kontra, meski selama memimpin tidak sedikit pihak yang mengkritisi. Tak dapat dipungkiri, jenderal besar yang menahkodai Indonesia 32 tahun ini menorehkan banyak pencapaian yang menjadikan Indonesia dihormati banyak negara di dunia. Hal inilah kemudian yang menjadi landasan sejumlah pihak mendukung pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan. Bagaimana sebenarnya sosok Pak Harto sebagai pemimpin terlama di Indonesia? Layakkah Pak Harto menyandang gelar pahlawan di tengah kontroversi pencapaiannya? Ya, pemirsa, Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, ini kembali diusulkan untuk bisa menyandang atau memperoleh gelar pahlawan. Usulan ini datang dari Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan ini bukan kali pertama sebetulnya muncul dan tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun dalam masa pemerintahannya banyak pihak yang mengkritisi, tapi jenderal besar yang menahkodai Indonesia selama 32 tahun ini juga berhasil menorehkan sejumlah prestasi dan juga pencapaian tentunya yang membuat Indonesia ini juga dipandang oleh sejumlah negara di dunia. Lantas pemirsa, sebetulnya seperti apa sosok dari Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan juga layakkah gelar pahlawan ini disematkan pada Pak Harto? Malam hari ini kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Adi Amran, peneliti sejarah dari BRIN. Pak Dedi, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak. Sehat ya Pak Dedi ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Yusril Iza Mahendra, mantan penulis pidato Presiden di tahun 98. Prof. Yusril, selamat malam. Ya, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Prof, terima kasih sudah bergabung. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai 2007. Prof. Yusril, kalau kita bicara mengenai Pak Harto, Prof. Yusril juga termasuk pada saat itu orang yang berada di ring 1 ya, cukup dekat dengan Pak Harto. Sempat kemudian menulis sejumlah naskah, pidato, sambutan, bahkan naskah pengunduran diri Pak Harto. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya sosok Pak Harto sendiri, Prof. Ya, kalau secara pribadi saya mengenal Pak Harto itu orang yang sangat lemah lembut, ya, baik hati. Kalau bicara dengan seseorang itu bahasanya pelan, penuh dengan sopan santun, dan menghargai semua orang. Saya boleh dikatakan pada waktu itu adalah staf yang paling muda usianya ya, masih belum 40 tahun. Walaupun beliau memanggil nama saya itu nggak ada Pak atau apa, itu panggil nama saya Sril begitu. Tapi sepanjang yang saya pahami beliau itu luar biasa sopan santunnya dengan orang lain, menghargai orang lain, dan kemudian tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar pada seseorang. Itu yang saya kenal secara pribadi Pak Harto itu. Prof. Yusril, dulu juga sebetulnya Prof. Yusril sempat menjadi pihak yang cukup kritis terhadap Pak Harto, tapi akhirnya memutuskan justru menjadi orang dekat Pak Harto. Apa sebetulnya yang melatar belakangi, Prof? Kita ingin tahu. Ya, mungkin juga karena perjalanan hidup pribadi saya sendiri ya, dari aktivis mahasiswa di lapangan. Ketika sudah selesai kuliah, sudah selesai ambil S3 dan kembali ke kampus sebagai seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan satu hari saya ditawari untuk masuk ke Sekretariat Negara dengan tugas utama adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Tentu saya harus banyak belajar dengan tokoh-tokoh yang sudah lebih senior di sana, almarhum Pak Sunarto Sudarno, almarhum Pak Murdiono, Pak Sadillah Mursyid, dan sebagainya. Yang semua itu memberikan pelajaran kepada saya, dan saya melihat juga bahwa Pak Harto sudah banyak berubah ketika saya masuk ke Sekretariat Negara pada tahun 1992. Dan saya pada waktu itu bertanya kepada banyak sekali tokoh-tokoh, ya, termasuk tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Pak Harto, kelompok petisi 50 misalnya Pak Anwar Haryono, AM Fatwa, dan lain-lain. Saya tanya pendapatnya bagaimana ini, saya ditawari masuk ke Seknek, baik saya terima atau saya tolak. Ya, maka mengatakan ya sudah sendiri, tapi mungkin itu baik untuk saya bisa belajar dan kemudian juga
bisa mempengaruhi suasana politik yang berkembang supaya negara kita ini berjalan ke arah yang lebih demokratis, yang lebih menghargai kemajemukan dan keberpihakan kepada rakyat banyak. Karena pada waktu itu yang menjadi isu itu justru adalah bahwa pemerintah tidak demokratis, bahkan cenderung diktator, lalu kemudian ekonomi kita hanya memperkaya orang kaya, orang miskin tambah miskin dan sebagainya. Jadi sebenarnya bertitik tolak dengan satu idealisme juga untuk memperbaiki keadaan. Sedapat mungkin apa yang dapat saya lakukan. Mungkin karena saya akan ada di lingkaran kekuasaan pada waktu itu, di sekitar presiden, maka sedikit banyaknya bukan saya dapat belajar, tapi juga saya dapat mempengaruhi suasana perkembangan politik dan kenegaraan kita sendiri. Oke, bicara mengenai suasana, Prof. Yusril, momentum yang nampaknya cukup lekat di ingatan masyarakat Indonesia adalah momentum pengunduran diri Pak Harto kala itu. Termasuk Prof. Yusril kah mungkin yang juga menyusun naskah pengunduran diri Pak Harto, dan kita ingin tahu Prof, pada saat itu sebetulnya bagaimana suasana kebatinan dari Pak Harto sendiri? Ya, Pak Harto sudah memimpin sejak tahun 70-an ya, dan kemudian sudah 30 tahun lebih memimpin negara kita ini, dan sudah ada 6 kabinet di bawah kepemimpinan Pak Harto, sampai kepada kabinet yang terakhir sekali, yaitu kabinet pembangunan 7 yang dilantik pada pertengahan bulan Maret tahun 1998, dan kemudian kabinet itu bubar pada tanggal 21 Mei tahun 1998, dan ini merupakan kabinet paling singkat dari seluruh kabinet yang pernah dipimpin oleh Pak Harto. Dan kita melihat bahwa sebenarnya selama 30 tahun memimpin bangsa dan negara kita mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita ini. Dari segi politik, kita mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita merajut tali kebangsaan yang begitu kokohnya pada waktu itu, walaupun tentu tidak lepas daripada kritik negara membungkam suara-suara oposisi dan sebagainya. Tapi ya situasi pada waktu itu memang ya itulah yang harus dilakukan oleh Pak Harto. Jadi beliau itu sebenarnya adalah pemimpin pada zamannya. Bisa kita nilai dengan zaman sekarang, ya untuk zaman seperti itu ya memang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh beliau adalah seperti itu. Lalu kemudian juga pencapaian ekonomi kita luar biasa ya, dari negara yang sangat miskin berkembang cukup pesat, dan pada tahun 1998 itu kita sudah disebut-sebut sebagai salah satu macan Asia, yang sebenarnya dalam teorinya Pak Harto kita itu sebenarnya sudah mau tinggal landas ya. Telah 5 tahun melakukan pembangunan ekonomi dan kita siap masuk sebagai kelompok negara maju, tapi tiba-tiba kita terhempas dengan terjadinya krisis moneter yang sebenarnya mulai terjadi pada tahun 1997 sekitar bulan Juli ya, dan itu lambat laun berapa bulan kemudian terjadi, dan ada pemilu pada tahun itu, lalu ada pemerintahan baru yang dibentuk usai pemilu tahun 1990 tahun 2000 ya pada waktu itu. Lalu kemudian Pak Harto dilantik, dan disitulah Pak Harto kembali menjadi presiden, dan kemudian melantik menteri-menteri kabinet, dan sejumlah permasalahan itu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bayang-bayang krisis itu sudah mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1998, dan pemerintah kelihatannya seperti tidak siap menghadapi keadaan. Karena kita selalu diberikan gambaran fundamental ekonomi kita kuat, moneter kita stabil, inflasi kita bagus dan sebagainya, di bawah kontrol maksudnya. Nah, tapi kenyataannya memang ketika terjadi hempasan krisis moneter itu, kita seperti tidak siap, dan dalam sekejap kita tiba-tiba menjadi bangsa yang miskin ya. Bayangkan kurs rupiah yang pada waktu itu hanya sekitar 2.500 per US dollar tiba-tiba naik sampai 15.000, maka semua kegiatan ekonomi itu menjadi berantakan ya. Bisnis tidak bisa berjalan normal, bank-bank juga terancam kolaps, dan terjadi juga rush penarikan uang kemana-mana, dan pemerintah dalam keadaan yang seperti panik menghadapi situasi pada waktu itu. Dan Baik, Prof. Jadi Yusril ditahan dulu karena akan masih memperbaiki keadaan.
Betul, menarik tentunya Prof. Yusril, kita masih ingin tahu cerita panjang lah ya, sejarah dibalik bagaimana kepemimpinan Pak Harto kala itu, termasuk juga kita ingin tahu dari legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai dengan 2007 atau yang akrab disapa dengan Bang Yos. Bang Yos, selamat malam. Malam. Oke, Bang Yos, kalau tadi kita sudah sedikit tahu mengenai bagaimana kesaksian cerita sejarah di balik kepemimpinan sosok Pak Harto dari Prof. Yusril yang kala itu kedekatannya sampai menulis naskah, bahkan juga format naskah pengunduran diri Pak Harto. Bang Yos juga punya pasti kan kesaksian bagaimana cerita kedekatan dengan Pak Harto kala itu sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Pangdam Jaya kala itu pada masa pemerintahan Pak Harto. Seperti apa melihat sosok Pak Harto, Bang Yos? Ya, coba kita mengulas kembali ya ke belakang ya. Apa sih sebenarnya jasanya Pak Harto untuk negeri ini ya? Saat perang revolusi ya, yaitu melawan penjajah Belanda, Pak Harto masih muda dan ikut berjuang memanggul senjata gitu. Jadi perjuangannya itu mempertaruhkan nyawa beliau gitu kan. Ya, jadi maksud saya membawa pengertian bahwa Pak Harto bukan pemimpin yang tiba-tiba datang gitu kan. Ya, mengalami perjuangan yang berat, yang nyawa yang dipertaruhkan. Setelah itu Bung Karno juga sama kan, kalau Bung Karno lewat politik, Pak Harto lewat senjata gitu. Saat merdeka, Pak Harto jadi orangnya ya jadi pejabat TNI, yang terakhir adalah Panglima Kostrad gitu kan ya. Nah, saya ingin mengulas di sini bahwa selama 32 tahun saya rasa kita merasakan semua kan perubahan yang terjadi. Tadi sudah dikupas oleh Pak Yusril secara gamblang lah gitu, bahkan sampai yang saya pandang prestasi yang paling baik adalah bisa swasembada pangan gitu. Lah saya memang dekat dengan beliau ya. Saat saya kolonel, Komandan Korem Bogor, beliau kan setiap Sabtu ke Tapos. Jadi saya sebagai wilayah saya harus mendampingi beliau gitu kan. Lah disitulah saya kenal sosok Pak Harto itu begitu sederhananya ya. Dalam bertingkah laku, dalam berbicara, termasuk pada saat makan gitu kan. Jadi aku tuh sampai apal kalau makan siang pasti telur bebek asin ini kan gitu. Nah terus saya jadi Panglima kumpul lagi, sampai Gubernur juga sering ketemu gitu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah sosok beliau yang berjuang panjang untuk negeri ini mempertaruhkan nyawa, saya rasa pantas untuk diberi gelar pahlawan nasional. Menurut saya begitu sih. Oke, jadi bukan pemimpin yang hadir tiba-tiba, tapi punya perjuangan panjang juga sehingga patut menjadi pemimpin dan patut juga disematkan gelar pahlawan, Bang Yos. Betul, itu pendapat saya. Oke, baik. Kita nanti masih ingin mengulas lebih banyak lagi tentunya bagaimana kemudian dibalik cerita kepemimpinan Pak Harto, termasuk juga Pak Deddy Arman tentunya punya catatan ya dari BRIN juga bagaimana perjalanan panjang Pak Harto kala itu memimpin. Tapi nanti Pak Deddy juga dijelaskannya usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda.